Tim Pro mengatakan bahwa rakyat masih trauma dan dipenuhi kebencian pasca perang, dan dengan ini Tim Pro bisa menanamkan perspektif saling memahami dan sebagainya. Tetapi justru Dewan Juri, karena rasa trauma dan rasa penuh kebencian ini, Dewan Juri akan lebih efektif jika ada sesuatu sosok pemimpin ataupun ada seorang institusi besar yang menjadi pendorong yang kuat, Dewan Juri. Kenapa? Karena pada dasarnya rakyat yang tidak stabil akan merasa aman jika ada sesuatu yang lebih besar yang lebih mendahulunya, Dewan Juri. Contohnya seperti apa? Contohnya proklamasi, di mana saat itu Presiden Soekarno, presiden pertama kita, mulai memproklamasikan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945, di mana pada saat itu rakyat juga mulai mengikuti memproklamirkan hal-hal tersebut, di mana saat itu seperti di Ambon dan juga di Sumatera, sehingga pada saat itu banyak sekali yang mengikuti pemerintahannya, Dewan Juri, memasuki pada status quo, Dewan Juri, di mana pemerintah adalah pembuat kebijakan itu sendiri untuk rakyat, Dewan Juri, yang di mana sisi pokok pemerintah itu lebih besar dibanding sisi rakyat itu sendiri dalam pembuatan kebijakan, Dewan Juri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sejarah proklamasi Indonesia, kemerdekaan Indonesia, yang pada buku sejarah saat ini lebih banyak ditampilkan, diceritakan seperti pada saat proklamasi dan juga seperti pada konferensi-konferensi meja bundar, Dewan Juri, di mana di sejarah saat ini lebih ditonjolkan peran pemerintah. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk negara yang pasca perang kemerdekaan ini untuk menimbulkan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Kemudian yang kedua adalah untuk menambah semangat juang yang bertambah karena melihat pemimpin juga ikut andil besar dalam perjuangannya, Dewan Juri, yang dimana ini efektif. Contohnya saja seperti apa? Contohnya seperti banyak masalah di Indonesia pasca Indonesia merdeka, seperti agresi militer Belanda pada 12, kemudian masalah G30 SPKI, kemudian Pak Soekarno yang digantikan oleh Pak Soeharto, presiden kedua kita, yang dimana rakyat dalam kondisi ini tetap tidak terprovokasi secara berlebihan dan juga tetap percaya pada pemerintah, sehingga seperti negara-negara baru yang muncul karena ingin pisah di Indonesia itu bisa dicegah, seperti saat itu di Kalimantan Timur ada seorang ataupun ada wilayah yang ingin memisah, tetapi saat itu bisa dicegah karena persatuan yang didasarkan oleh mentoring seorang pemimpin itu sendiri, Dewan Juri, yang dimana pada dasarnya ini akan menimbulkan tidak ada pemberontakan secara masif, Dewan Juri. Masuk ke dalam poin karakterisasi, di mana pemerintah ataupun pemimpin itu memiliki kepentingan yang sangat penting, yang dimana yang pertama adalah menghidupi rakyatnya, kemudian yang kedua adalah menjaga kedaulatan suatu negara setelah konflik, kemudian yang ketiga adalah membuat negara menjadi aman dan juga stabil, Dewan Juri, yang dimana jika kita melihat bahwa jika suatu negara masih memiliki rakyat yang belum memiliki kepercayaan ataupun trust atas pemimpinnya, maka kepentingan dan atau tujuan dari pemerintah itu sendiri akan berprobabilitas untuk tidak tercapai, Dewan Juri, sehingga rakyat harus diberi pemahaman terlebih dahulu mengenai peran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin ataupun pemerintah lewat, contohnya seperti lewat buku sejarah, Dewan Juri, yang dimana kita masuk ke karakterisasi aktor rentan, di mana rakyat sebagai aktor rentan itu memiliki berbagai kondisi. Yang pertama adalah pasca konflik ataupun perpecahan di dalam negara, ataupun setelah bertahun-tahun jika rakyat tidak diberi pemahaman sejarah demi kepercayaan pada pemerintahan, maka rakyat itu akan berpotensi menjadi sasaran empuk para provokator yang memanfaatkan demi kepentingan-kepentingan pribadinya ataupun kepentingan kelompoknya yang melenceng dari kepentingan negara, dan juga di mana ini beresiko untuk terjadi perpecahan. Lanjut ke yang kedua adalah rakyat itu masih dalam kondisi terpecah belah. Contohnya pada kasus tahun Mei tahun 98, di mana rakyat itu sangat terpecah belah, Dewan Juri, dan di mana saat itu satu-satunya yang meredakan rakyat adalah pemerintahan itu sendiri, dari TNI itu sendiri yang berdiri seperti mentor untuk masyarakat agar tidak terpecah belah. Masuk ke dalam mekanisme, Dewan Juri, di dalam dunia kami dengan membuat ataupun historiografikan sejarah, di mana pemimpin atau pemerintah sebagai peran utama dan rakyat sebagai peran pendukung. Supaya apa? Kembali lagi, supaya memberi kepercayaan kepada rakyat dan juga supaya rakyat tidak mudah terpecah belah. Dengan tujuan bahwa yang pertama adalah rakyat memiliki kepercayaan kepada pemerintah, kemudian yang kedua adalah rakyat bisa bersatu dengan adanya sosok pemimpin yang bisa menjadi mentor ataupun sosok utama, Dewan Juri.
masuk kepada argumen, di mana argumen yang pertama adalah premis, di mana masyarakat pasca perang ataupun konflik itu belum memiliki percayaan atas pemerintahannya. Kenapa? Karena pada dasarnya rakyat pasca konflik itu rakyat belum memiliki landasan utama sebagai orang untuk bernegara dan belum memiliki pengetahuan tentang dalam bernegara tersebut, di mana dampaknya yaitu rakyat akan terpecah belah karena belum mempunyai pendirian dalam bernegara. Kemudian yang kedua adalah rakyat itu belum mempunyai pendirian, maka rakyat akan mudah terpecah belah, akan mudah terprovokasi, dan akan mudah mengikuti alur-alur ataupun membuat organisasi yang melenceng dari apa yang diinginkan oleh negara tersebut. Masuk ke bagian poin pembanding, di mana Tim Pro mengatakan bahwa Tim Pro akan menanamkan perspektif yang saling memahami dewan juri. Tetapi hal tersebut sangat sulit pada nyatanya dilakukan karena tidak ada mentoring suatu tokoh yang besar, karena pada dasarnya manusia ataupun rakyat kecil itu membutuhkan seseorang mentoring untuk menyemangati ataupun untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh suatu negara tersebut, yang dimana pada dasarnya Tim Pro tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti berikut ini, yang dimana bagaimana jika rakyat itu terprovokasi oleh orang-orang bertanggung jawab. Ketika seorang rakyat tidak memiliki pendirian atas bernegara, rakyat tersebut akan lebih mudah terprovokasi oleh orang-orang yang menginginkan atas nama kepentingan pribadi ataupun kelompoknya sendiri, entah itu untuk membelot pada negara ataupun membuat organisasi yang tidak jelas yang akan merugikan rakyat dan negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana jika rakyat berpemikiran melenceng dari apa yang diinginkan oleh kepentingan negara itu sendiri, Dewan Juri? Pada dasarnya, Tim Pro itu tidak akan bisa menyelesaikan hal-hal genting tersebut, Dewan Juri, di mana argumen dan sahangan kami dari tim kontra itu lebih masuk akal dan juga akan lebih bisa diterima oleh rakyat ataupun oleh pemerintahan itu sendiri, Dewan Juri. Maka dari itu Dewan Juri bangga menjadi oposisi.